bersama Gilang Dirga. Oke. Kita kembali di sahur bersama Gilang Dirga. Di rumah aja ya. Oke, katanya Bule juga mau coba stand up ya? Satu beat aja. Kayaknya, kebetulan sekali. Waalaikumsalam. Pak Ustadz apa kabar? Silakan Pak Ustadz. Bang Gilang sehat? Sehat tumben Pak Ustadz bawa gadget. Iya, tadi saya lihat rame-rame ada yang demo, kenapa? Aduh, untung udah semuanya ditenangin. Gara-garanya Bule Pak Ustadz. Jadi dia bikin hoax. Katanya, lu lagi nyeritain lu. Pura-pura nggak ngerti. Jadi dia bikin hoax, katanya saya itu selalu membuat dia tersiksa di sini. Sehingga yang demo banyak depan rumah, pada menyerang saya. Padahal katanya itu prank doang, biar dia viral kayak begitu. Tapi Kan, udah viral? Alhamdulillah. Ini kejadiannya sama kayak yang itu Ustadz, kan kemarin sempat ada asisten rumah tangga di Palembang. Yang katanya sok-sok diculik, sampai dibikin video sama orang-orang gitu kan. Terus kalau mau tebus nih pembantu kamu gitu kan. Ternyata akhirnya pembantu itu ngeprank gitu loh. Ya untung-untung berhadiah, kalau misalnya dikasih syukur enggak juga nggak apa-apa gitu Pak Ustadz. Bohong berarti itu. Lah iya, lu juga begitu tadi. Memang begini. Tadi sempat di awal kan saya menjelaskan teknologi. Ini saya bawa ini. Ini bisa bermanfaat. Ini juga bisa membawa madorot. Dengan satu jari kita, kalau kita menyebarkan kebohongan, tersiar sampai ke pelosok Indonesia. Dan itu dosa. Tanda orang munafik, kalau dia berbicara, dia berbohong. Bicara dia dituliskan dalam satu, misalnya satu aplikasi, dilempar, satu tadi video hoax, apa itu, prank, dan orang itu menduga-duga, akhirnya menjadi dosa. Makanya gini, inja'akum fasikun binaba'ing fatabayyanu. Kalau datang orang fasik, membawa kabar, apa yang kita lakukan? Fatabayyanu. Teliti dulu kebenarannya, ini benar enggak? Ini bisa dipertanggungjawabkan enggak? Apakah ini bohong atau tidak? Dicari tahu sumbernya. Makan kita kan ada websitenya Kemenkominfo. Iya, itu kan dia kan take down yang hoax. Nah, itu fungsinya. Dan di Islam mengajarkan untuk teliti dulu berita yang benar, yang tepat, yang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Itu yang pertama. Betul. Yang kedua, bicara tentang tadi itu teknologi, tadi saya bicara teknologi. Teknologi itu dalam Quran itu sudah ada di zaman Nabi Nuh. Oh ya? Iya, jadi zaman Nabi Nuh ketika diperintahkan oleh Allah untuk membuat perahu yang besar, Bahtera. ya, itu teknologi yang sudah ada. Di saat itu tidak ada teknologi tercanggih kecuali Allah perintahkan kepada Nabi Nuh. Betul. Karena dia nggak mau taat, sombong, kikir, dan penyebar hoax sudah ada di zaman itu. Akhirnya yang diselamatkan hanya orang beriman 80, sisanya ditenggelamkan, termasuk anaknya. Anak itu Kan'an. Kata ayahnya begini, ya bunaya irkab ma'ana, wahai anakku naik bersamaku. Apa jawabannya? Sa'awi ila jabali ya'simuni. Kata dia, saya akan naik gunung yang tertinggi yang tidak akan bisa ada air yang sampai ke atas. Ternyata apa? Allah tenggelamkan begitu saja. Dan anaknya mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah min zalik. Maka teknologi ini bisa dengan aplikasi Al-Quran. Kalau saya nih bisa kitab-kitab, kan banyak tuh kitab ya. Kita bisa download, itu jadi lebih manfaat. Itu boleh Ustaz? Boleh. Nah itu kan saya kan suka naro aplikasi Al-Quran tuh di handphone. Nah, handphone kan suka dibawa kemana-mana. Iya, didudukin. Kadang didudukin, kadang saya kalau kamar mandi bawa. Itu bagaimana itu? Para ulama berpendapat begini. Allah menurunkan Al-Quran, wahyu, itu berdasarkan suara. Pertama bukan jadi begini Quran, blok. Tapi suaranya, Nabi menjelaskan Quran lalu ditulis oleh para sahabat. Ini adalah bentuk benda. Jadi ibarat kata gini, ini apa nih? Apa sih namanya? Studio. Bukan, tempat naruh buku. Rak. Ada kacanya kan? Anggap itu Quran di dalamnya, kita tutup. Itu tidak ada masalah. Jadi Quran itu dibawa di sini tidak ada persoalan, dia boleh. Kalau pada saat didudukin, kita hanya mendudukin gadgetnya, bukan Qurannya. Bukan mushafnya. Esensinya bukan menduduki Qurannya. Bukan menduduki Qurannya. Kayak tadi di dalam rak, Qurannya di dalam, kita kan nggak lihat.
Kita tahu ada Quran tapi kita tidak membuka aplikasi itu. Dan menurut ulama itu tidak ada persoalan. Bahkan megang ini tanpa berwudu tidak masalah. Tapi yang afdolnya ketika kita mau buka Membaca aplikasi, Al-Quran. baca Quran, wudu dulu. Nah, tapi Pak Ustadz begini, kalau misalnya kata Bule tadi kan banyak aplikasi di handphonenya. Kemudian kalau misalnya kita punya aplikasi tersebut, tapi kita sering membuka aplikasi yang lainnya, itu jarang dibuka, jatuhnya itu jadi dosa buat kita nggak sih? Tidak, tergantung niatnya. Jadi sebetulnya ini hanya alat bantu untuk ketaatan kita. Kita buka Quran lupa menutup tidak ada persoalan. Kecuali kita bawa-bawa Quran ke WC itu tidak boleh. Tidak dibenarkan. Kalau ini alatnya saja. Jadi saya kalau di masjid kadang-kadang bawa handphone kemudian baca Quran. Ya itu bahkan di Mekah Madinah juga banyak. Orang mengeluarkan handphone, baca Quran. Berarti boleh ya? Boleh. Pokoknya selama dia membawa ketaatan. Pokoknya kalau digunakan untuk hal yang tidak benar, tidak boleh. Begitu. Kayak tadi hoax, tidak dibenarkan. Itu dia. Karena kalau dari Islam juga yang menyebarkan fitnah itu hukumannya jelas itu ya Pak Ustadz ya? Iya. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berbahaya dari membunuh. Nggak boleh fitnah. Bohong. Tanda orang munafik, satu dia bicara bohong. Dia berjanji, dia ingkar. Dia dipercaya, dia mengingkari kepercayaan itu. Jadi tidak boleh. Oh, dengerin. Manggut-manggut aja lu kayak boneka dashboard. Saya bingung Bang, mau nanya apa lagi? Udah dijelasin sama Pak Ustadz semua. Semua udah jelas berarti ya? Udah jelas, Alhamdulillah. Berarti nanti insya Allah segmen berikutnya kita tinggal doa aja ya Pak Ustadz ya? Oh baik. Baik pemirsa, setelah ini kami akan kembali. Dan tentunya kami insya Allah akan selalu menemani sahur Anda di Sahur Bersama Gilang Dirga. Sahur bersama Gilang